Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Berjumpa lagi dan Ustadzah Tami. Kali ini Ustadzah akan bercerita tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Sebelum mulai, kita baca basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Nuh adalah keturunan ke-9 Nabi Adam. Ayah Nuh bernama Lamik bin Mata. Nabi Nuh diutus ke negeri Armenia. Kala itu penduduk Armenia banyak berbuat syirik. Mereka tidak lagi beribadah kepada Allah, melainkan kepada patung-patung. Astagfirullah. Wahai saudaraku, aku adalah Rasul Allah. Aku diutus untuk mengingatkan kalian. Aku diutus untuk mengingatkan kalian. Mari kita tinggalkan patung-patung itu. Beribadahlah kepada Allah. Seru Nabi Nuh kepada penduduk Armenia. Penduduk Armenia malah mengajak Nabi Nuh. Hai Nuh, jangan sok pintar. Kami tidak butuh nasihat. Kami tahu apa yang kami harus lakukan, kata salah seorang penduduk. Namun Nabi Nuh tidak putus asa. Ia terus mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah. Saudaraku, kembalilah ke jalan yang benar. Jika tidak, kalian pasti akan mendapat hukuman di dunia. Begitu juga siksaan di akhirat kelak, kata Nabi Nuh. Nabi Nuh telah tinggal bersama penduduk Armenia selama 950 tahun. Sekian lama ia berdakwah, namun hasilnya belum memuaskan. Sekian ratus tahun aku berdakwah, tak lebih dari 100 orang yang mau beriman, dan itu pun dari kalangan orang-orang miskin, kata Nabi Nuh. Suatu hari, Nabi Nuh didatangi beberapa pembesar yang kaya raya. Mereka mau beriman dengan syarat Nuh harus mengusir orang-orang miskin yang menjadi pengikutnya. Saudaraku, semua manusia itu sama. Kaya dan miskin tidak berbeda. Perbedaan hanya ditentukan oleh ketakwaan, bukan oleh harta kekayaan, jawab Nabi Nuh tegas. Pembesar itu pun malu dan kecewa. Nabi Nuh terus mengajak penduduk Armenia untuk beriman kepada Allah. Hai Nuh yang bodoh, pergilah kamu dari tempat ini. Kamu tidak pantas lagi tinggal di sini, teriak penduduk Armenia. Kesesatan dan kejahatan penduduk Armenia sangat kelewat batas. Hati mereka keras seperti batu. Mereka sulit menerima nasihat-nasihat kebaikan. Nuh berusaha bersabar. Namun ia tidak kuasa melihat pengikut-pengikutnya dihina, diusir dan disakiti. Nuh pun berdoa, Ya Allah, binasakanlah orang-orang kafir itu. Jangan biarkan seorang pun hidup. Sebab mereka akan terus menyesatkan hamba-hambamu. Mereka juga hanya akan melahirkan anak-anak durhaka seperti mereka. Allah mengabulkan permohonan Nuh. Lalu Jibril menjelaskan agar Nuh dan pengikutnya membuat perahu besar dari pohon itu. Tak lama setelah benih itu ditanam, tumbuhlah pohon yang sangat besar. Nuh dan pengikutnya segera membuat perahu dari pohon itu. Penduduk Armenia menertawakan apa yang dikerjakan Nuh. Hahaha, lihatlah apa yang dikerjakan orang itu. Mereka membuat perahu di sebuah bukit. Hahaha, teriak penduduk Armenia. Walau hinaan dan cacian itu sangat menyakitkan, namun Nabi Nuh dan pengikutnya berusaha untuk tetap sabar. Tak lama Allah memerintahkan Nuh untuk segera berkemas dan menaiki perahu beserta hewan-hewan dan pengikutnya. Tiba-tiba langit pun mendung, awan hitam bergumpal-gumpal, mengerikan. Tak lama berselang, hujan pun turun sangat lebat.
bumi pun digenangi air. Makin lama makin tinggi. Banjir besar melanda negeri. Sementara itu, penduduk Armenia yang kafir termasuk Kan'an, anak Nuh, dihantam ombak yang datang bergulung-gulung. Mereka pun mati tenggelam. Maha besar Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Ucap Nabi Nuh penuh syukur. Nuh dan para pengikutnya yang beriman bergembira. Mereka pun hidup bahagia. Alhamdulillah, cerita Nabi Nuh telah selesai teman-teman. Semoga kita bisa meniru teladan Nabi Nuh yang selalu bersikap rendah hati, sabar, dan bertakwa kepada Allah. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.